Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tifa Ramadhani dengan NIM 2214010106 ingin membuat video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi perkembangan Islam di Asia. Assalamualaikum Anda semuanya. Bagaimana dengan kabar Anda? Alhamdulillah, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat agar kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu, perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana perkembangan Islam di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Ibu harap semuanya sudah mengerti dan paham tentang materi kita minggu lalu. Baiklah, kita masuk saja pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia. Yang pertama, Islam di Taiwan. Taiwan terletak di kawasan Asia Timur. Taiwan merupakan negara bekas jajahan Belanda. Taiwan resmi berdiri sebagai sebuah negara independen pada 1 Januari 1912 dengan menjadikan Taipei sebagai ibu kota negara Taiwan pada saat itu. Islam masuk ke Taiwan. Taiwan dahulunya masih bernama Pulau Formosa, tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri itu bersamaan kedatangan pedagang Muslim pada abad ke-7 Masehi yang kemudian menikah dengan perempuan setempat. Pernikahan mereka menghasilkan kelompok etnis baru di Tiongkok yang bernama etnis Hui. Di Tiongkok ada sekitar 20 juta orang yang beragama Islam. Sebagian di antara mereka berhijrah ke Taiwan pada abad ke-17. Saat itu, orang Muslim yang tinggal di Provinsi Fujian di pesisir selatan Tiongkok bergabung dengan pasukan Koxinga untuk menyerbu Taiwan, bertujuan untuk mengusir pasukan Belanda yang menduduki pulau tersebut, yaitu Pulau Formosa. Usai pertempuran, sebagian pasukan Koxinga yang beragama Islam memilih menetap di Taiwan. Keturunan mereka kemudian menikah dan berasimilasi dengan masyarakat setempat. Sebagian mereka ada yang tetap menjadi Muslim, sedangkan yang lainnya ada yang berpindah agama. Muslim yang menetap di Pulau Formosa tidak aktif menyebarkan Islam meskipun beragama Islam. Sebagian besar Muslim di Taiwan sekarang merupakan kaum pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Hanya sebagian kecil penduduk asli Taiwan yang memeluk Islam. Jumlah Muslim di Taiwan kebanyakan berasal dari pendatang yang bukan asli dari Cina. Sementara secara keseluruhan jumlah Muslim di Taiwan itu yang terdiri dari pekerja dan pelajar yang berasal dari Indonesia, Myanmar, Malaysia, Turki, Pakistan, India, dan negara Afrika dan juga negara Timur Tengah lainnya. Di Taiwan ini memiliki 2 masjid besar. Yang pertama, Masjid Agung Taipei yang terletak berseberangan dengan Dan Park dan Masjid Kultural Taipei. Kedua masjid tersebut setiap hari Jumat mengadakan salat Jumat dengan khutbah menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Tiongkok dan bahasa Arab.
Jadi itulah perkembangan Islam di Taiwan. Selanjutnya, perkembangan Islam di Jepang. Secara geografis, Jepang merupakan salah satu negara kepulauan di kawasan Asia Timur yang bersebelahan dengan Taiwan, Cina, Korea, dan Rusia. Persentuhan Islam dengan masyarakat Jepang relatif baru. Islam masuk ke Jepang sekitar tahun 1877 bersamaan kedatangan kaum agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Puncak pengenalan dan persebaran ajaran Islam di Jepang baru terjadi sekitar tahun 1890. Saat itu, sebuah kapal laut milik Kesultanan Turki Ottoman di bawah pimpinan Laksana Uthman Pasha singgah di Jepang. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin hubungan diplomatik atas perintah Sultan Abdul Hamid II, Sultan Turki Ottoman yang memerintah masa itu. Selesai mengadakan pertemuan dengan Kaisar Jepang, Uthman dan 600 orang pasukannya bersiap untuk pulang. Cuaca saat itu sedang tidak bersahabat. Belum jauh kapal berlayar, badai besar pun menghantam hingga menyebabkan kapal karam. Jepang kemudian mengirim 2 kapal besar untuk membawa korban yang selamat pulang ke Istanbul. Seorang wartawan muda Jepang yang bernama Sutaro Noda juga ikut dalam perjalanan tersebut. Dialah yang mengumpulkan uang sumbangan dari warga Jepang untuk diberikan kepada keluarga korban yang meninggal. Sesampainya di Istanbul dan menyerahkan uang sumbangan, Sutaro sempat bertemu langsung dengan Sultan Abdul Hamid II. Kemudian ia meminta Sutaro untuk tinggal di Istanbul dan mengajarkan bahasa Jepang kepada para pejabat. Tanpa berpikir panjang, Sotaro pun setuju. Selama tinggal di Istanbul, dia berkenalan dengan Abdullah Guillaume, seorang Muslim yang berasal dari Liverpool, Inggris. Dialah yang berjasa memperkenalkan Sutaro kepada Islam. Tak lama kemudian, Sutaro memeluk Islam dan memiliki nama Islam Abdul Halim Noda. Ia juga diyakini sebagai orang Jepang pertama yang masuk Islam. Islam semakin berkembang setelah terjadinya eksodus imigran Muslim ke Jepang beberapa kali. Ini menyebabkan umat Islam di Jepang semakin banyak. Semakin banyak warga Muslim di Jepang memicu pendirian sejumlah bangunan masjid. Misalnya Masjid yang Kobe yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Jamia. Misalnya Masjid Kobe yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Jamia Tokyo tahun 1938. Berkat komunikasi yang intens antar pemeluk Islam, tak jarang banyak penduduk Jepang yang beralih ke Islam saat itu. Masjid di negara ini memiliki beberapa fungsi. Selain untuk sholat berjamaah, masjid ini juga menjadi tempat aktivitas keagamaan, sosial, pertemuan, dan pembahasan perekonomian. Namun di negara ini, kumandang azan belum diperbolehkan oleh pemerintah karena dianggap mengganggu kenyamanan dan menimbulkan kebisingan. Tahun 1953 muncul sebuah organisasi Islam pertama di Jepang yang bernama Japan Muslim Association atau JMI. Organisasi di bawah pimpinan Sadiq Imaizumi tersebut memiliki jumlah anggota lebih kurang dari 65 orang. Sebagian besar kaum muslimin di Jepang saat ini merupakan para pelajar dan imigran dari Asia Tenggara dan Timur Tengah. Mereka terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Osaka. Selanjutnya, Islam di Cina atau Tiongkok. Meskipun tidak pernah dikenal sebagai negara Islam, Tiongkok telah menjalin hubungan dengan bangsa Arab sejak sebelum Islam lahir.
Ketika Islam muncul, kaum muslimin juga sudah mengenal Tiongkok. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang isinya memerintahkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini menunjukkan bahwa Cina di masa itu sudah memiliki peradaban yang cukup maju. Secara garis besar, Islam masuk ke Tiongkok itu melalui dua jalur, yaitu yang pertama, jalur jalur laut. Jalur laut ini mulai dari pelabuhan Siraf yang berada di atas Teluk, melewati pantai-pantai India, Ceylon, dan Melayu hingga ke berbagai pelabuhan di Tiongkok Selatan. Yang kedua, jalur darat. Jalur ini dimulai dari pantai-pantai Syam melewati Irak dan Iran, lalu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa melalui Turkistan, kemudian Samarkand yang dikenal dengan jalur sutra. Adapun pendapat yang kedua menyatakan melalui Kashmir yang dikenal dengan jalur lempar-rempah. Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada masa Daulah Tang. Islam dibawa masuk seorang panglima muslim bernama Sa'ad bin Abi Waqqas di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Saat itu, utusan Khalifah Utsman tersebut diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dari Daulah Tang. Sang kaisar menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam memiliki kesamaan dengan ajaran Konfusianisme. Untuk menunjukkan kekaguman terhadap Islam, Kaisar mengizinkan pembangunan masjid pertama di Chang'an, sekarang dikenal dengan Kanton. Masjid tersebut diberi nama Masjid Huaiseng atau Masjid Memorial. Sampai saat ini, masjid tersebut masih berdiri tegak dan menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok memberi kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agama, termasuk Islam. Urusan agama dipandang sebagai kebutuhan pribadi dengan catatan tidak memanfaatkan agama untuk mengganggu ketertiban umum. Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok menjamin warga negara memiliki kebebasan beragama. Negara akan melindungi kegiatan agama secara baik, akan tetapi tidak ada yang bisa memanfaatkan agama untuk mengganggu ketertiban umum, merusak ketentraman warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Di Tiongkok terdapat 10 suku bangsa beragama Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Korea. Korea Selatan adalah negara terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan statusnya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai ada dan jumlahnya terus bertambah. Kedatangan para saudagar Arab ke daerah Asia Timur dipercaya sebagai bentuk interaksi pertama Islam dengan kerajaan Silla dari Korea. Menurut catatan, hubungan mereka tidak terputus hingga Korea beralih dari kerajaan Silla ke Koryo awal abad ke-9. Dalam catatan kerajaan Koryo, beberapa kali menyebutkan berlabuhnya kapal dari Arab di Yesong, pelabuhan di pusat kerajaan Koryo. Sekitar abad ke-19, Korea berada di bawah pemerintahan kerajaan Joseon. Di masa itu, banyak petani Korea yang merasa tidak sejahtera, kemudian pindah dan menetap di lembah timur Manchuria. Tempat yang telah memiliki komunitas Muslim inilah yang berjasa mengenalkan para petani tersebut dengan ajaran Islam.
Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, orang Korea menetap di Lembah Timur kembali ke negaranya dengan membawa kepercayaan Islam sehingga perkembangan Islam di Korea terus berjalan. Saat pemerintahan pertempuran Korea tahun 1950, pasukan tentara Turki yang datang sebagai utusan PBB memilih menetap di Korea. Selama pertempuran berlangsung, tentara Turki membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda, sekaligus mengenalkan tentang Islam kepada penduduk Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin jumlahnya mengalami peningkatan. Islam semakin berkembang di Korea setelah kemunculan organisasi Islam. Yang pertama, Korea Islamic Society. Organisasi ini berdiri sekitar tahun 1955. Organisasi tersebut kemudian memilih imam Korea pertama serta pembangunan masjid pertama di Korea Selatan. Pemilihan imam dan pembangunan masjid ini menandai resminya perjalanan Islam sebagai salah satu kepercayaan yang dianut di Korea Selatan. Yang kedua, organisasi Korean Muslim Federation. Organisasi ini resmi di Korea Selatan sekitar tahun 1967. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah di Korea dikoordinasikan organisasi tersebut. Masjid pertama dibangun di Korea bernama Seoul Central Mosque dan Islamic Center yang terletak di Itaewon, Seoul atas bantuan pemerintahan Arab Saudi. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Selain untuk beribadah, masjid tersebut dibangun untuk ruang kantor, ruang kelas, aula, konferensi, serta aktivitas dakwah dan pendidikan. Peristiwa penting lainnya juga terjadi pada tahun 1980 ketika rombongan haji pertama Korea berangkat ke Makkah. Sekitar tahun 1980, di Busan juga dibangun masjid atas lahan sekitar 3.500 meter. Masjid yang berada di sekitar 400 meter dari pintu keluar stasiun kereta di bawah tanah di daerah Dusil tersebut dibangun atas bantuan pengusaha asal Libya bernama Ali B. Feleg. Sekitar tahun 1980, di Busan juga dibangun masjid di atas lahan sekitar 3.500 meter. Masjid yang berada di sekitar 400 meter dari pintu keluar stasiun kereta bawah tanah di daerah Dusil dibangun atas bantuan pengusaha asal Libya bernama Ali B. Feleg. Mengingat sebagian besar jumlah kaum muslimin yang di Korea adalah pendatang, maka seluruh aktivitas ibadah di masjid Mengingat sebagian besar jumlah kaum muslimin yang di Korea adalah pendatang, maka seluruh aktivitas ibadah di masjid meliputi sholat Jumat, Idul Fitri, dan lainnya disampaikan dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Sampai sekarang ada sekitar 21 masjid Islamic Center yang bersebar di beberapa pusat di kota Korea. Seluruh di bawah koordinasi oleh KMF. Selain masjid dan Islamic Center, beberapa universitas atau perusahaan yang menyediakan ruangan untuk tempat sholat bagi mahasiswa maupun karyawannya. Adapun di sebagian besar tempat tidak pernah dijumpai tempat sholat khusus, sehingga kebanyakan kaum muslimin menjalankan sholat saat datang waktunya di mana saja asalkan suci. Data dari Korea Muslim Federation (KMF) menyebutkan jumlah muslim di Korea Selatan sekarang ini mencapai 120.000 sampai 130.000 orang, terdiri dari muslim Korea asli dan para warga negara asing. Sekian dari materi. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.